Perkenalkan, nama saya Miftari Gita Safira, NIM 17025551017 dengan dokter pembimbing Dr. Gigi Lucintia, spesialis orto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik suturing dalam bidang kedokteran gigi. Suturing sendiri merupakan tindakan pembedahan yang mengakibatkan suatu perlukaan sehingga penutupan yang tepat dari luka biasanya dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan yang optimal. Dasar penjahitan luka adalah dengan membuat tekanan yang adekuat pada daerah luka agar tertutup tanpa jarak namun juga cukup longgar untuk menghindari iskemia dan juga nekrosis. Selanjutnya adalah fungsi dari suturing. Yang pertama, merawat hemostasis atau terjadinya pendarahan. Yang kedua, dapat menjadi tindakan untuk pertolongan pertama. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit postoperatif. Yang keempat, untuk membantu flap menutupi tulang yang terekspos. Yang kelima, membantu flap untuk kembali ke kondisi semula. Yang keenam, dapat mempertahankan blood clot di dalam soket. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan, yang pertama alat perlindungan diri berupa masker dan juga handscoon, lalu kemudian ada sutur pad, jarum dan benang jahit, pinset cerugis, needle holder, gunting bedah, scalpel handle, dan scalpel blade. Lalu tahap selanjutnya adalah kita lakukan incisi. Incisi dilakukan dengan kemiringan sudut 45 derajat dengan mempertahankan blade pada satu garis tanpa terputus-putus. Di sini saya menggunakan blade ukuran 15. Lalu pada flapnya kita lakukan dulu incisi, lalu dilakukan disepsi. Setelah melakukan incisi, kita akan melakukan beberapa teknik suturing. Yang pertama adalah teknik simple interrupted. Teknik ini merupakan teknik yang sering dipakai pada bedah dentoalveolar. Benang mulai masuk dari salah satu lapisan luka terluar, masuk ke dalam dan jarum menembus mukosa atau kulit dari dalam menuju keluar ke lapisan luka lainnya. Kemudian simpul diikat dan sisa benang dipotong. Benang diikat pada sisi kanan dari garis insisi. Jahitan yang dibuat harus melintasi garis insisi. Simpul yang dibuat juga harus pada salah satu sisi dan tidak pada garis insisi. Teknik ini juga diindikasikan pada satu, penjahitan setelah pembedahan di rongga mulut seperti penutupan flap setelah pencabutan gigi yang impaksi, eksisi frenulum labial. 2. Menutup luka pada daerah muka. 3. Luka yang dalam.
Yang kedua adalah simple continuous. Teknik ini dimulai seperti halnya pada teknik simple interrupted, dan jahitan yang dibuat diteruskan menggunakan benang yang sama sampai pada simple terakhir, kemudian diikat. Benang dijahit diteruskan ke jaringan sudut kanan lapisan, dan bagian yang terluar dari jahitan terbentuk diagonal dari garis insisi. Teknik ini juga diindikasikan 1. Untuk menutup luka pada jaringan subkutan, 2. Menutup luka yang panjang pada kulit, 3. Sering digunakan pada bedah dentoalveolar untuk menutup insisi yang lebih panjang, misalnya menutup luka yang panjang pada margin gigi fals setelah alveolektomi. Yang ketiga adalah teknik continuous interlocking. Pada teknik jahitan terkunci atau teknik continuous interlocking, jahitan yang dibuat sebelumnya akan tetap kencang walaupun tidak ditarik. Lock atau penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum dilakukan ikatan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah dilakukan alveolektomi, dan juga pada pembedahan dengan insisi yang panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberikan adaptasi yang rapat pada jaringan, juga memberikan efek yang kuat. Lalu selanjutnya ada teknik vertical matrix interrupted. Pada teknik ini, jahitan yang kecil dan dangkal diikuti dengan jahitan yang lebih lebar dan dalam yang ditempatkan pada dataran yang sama. Pada teknik ini, terdapat dua lapisan jahitan. Satu jahitan untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan jahitan yang lainnya membantu untuk merapatkan tepi luka sehingga sejajar. Teknik selanjutnya adalah teknik horizontal matrix interrupted. Jadi teknik ini dibuat dengan menggandengkan dua jahitan terputus yang berdampingan, yang terletak pada dataran yang sama dengan simpul tunggal. Teknik horizontal matrix interrupted ini diindikasikan pada 1. Penutupan rongga kista, 2. Penjahitan luka pasca pencabutan gigi, 3. Penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, 4.
4. Pengangkatan fibroma. 5. Kasus bedah palatoplasti. Selanjutnya adalah teknik suturing pada flap. Penjahitan dimulai dari ujung sisi dan angulasi dari flap, dan juga dilanjutkan ke bagian lainnya dengan teknik simple interrupted. Selanjutnya adalah teknik figure eight. Teknik ini digunakan pada jahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Jahitan ditempatkan di atas alveolus untuk menahan dressing atau pack. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.